Selamat siang, pagi dan sore sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman, rekan-rekan berada, semoga kalian sehat selalu. Eh, Perkenalkan, dengan saya Gofar Rohmat Ghazali, mahasiswa S1 Hukum Universitas Ibrahim Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai konflik hukum perjanjian internasional. Pada topik kali ini membahas mengenai konflik hukum perjanjian internasional. Namun secara lebih spesifik, saya akan mencoba dan menganalisis mengenai pilotnya FTX, ya, evolusi asas Salisbury State dalam sengketa kripto antar lintas negara. Sebelum lebih jauh, saya akan memberikan 3 bagian mengenai pembahasan ini. Yang pertama pembuka, yang kedua sebagai pembahasan, yang ketiga mengenai kesimpulan atau penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu apa itu FTX. Pada dasarnya FTX itu merupakan sebenarnya merupakan istilahnya begini. FTX itu pada dasarnya adalah sebuah exchange, istilahnya begini. FTX itu merupakan bank digital, ya, istilahnya bank digital untuk transaksi kripto. Dan FTX ini exchange terbesar nomor 3 tahun 2022 kalau nggak salah, 2019 sampai 2022, dengan CEO-nya adalah Sam Bankman, singkatannya SBF, itu Sam Bankman-Fried. Nah, karena pada waktu itu FTX seperti bank digital banyak juga digunakan atau pemakainya adalah orang Indonesia, salah satunya orang Indonesia. Jadi secara global FTX ini sudah menjadi exchange terbesar nomor 3, ya, terutama penggunanya adalah orang Indonesia. Kantor pusatnya sendiri berada di Bahama, ya. Karena pada saat itu, kenapa di Bahama? Karena pada saat itu US, sebenarnya Sam Bankman ini atau CEO-nya ini merupakan orang US, tapi mendirikan kantor FTX-nya di Bahama karena kemudahan dan fleksibilitas di Bahama. Yang kita tahu pada saat itu kripto masih agak pemerintah US masih skeptis, ya. Secara garis besarnya, pada dasarnya ada kasus ini mengenai evolusi asas Salisbury State ini merupakan salah satu kejahatan, istilahnya disebut sebagai kejahatan kerah putih, yang istilahnya dilakukan oleh orang-orang menengah ke atas, dan tujuannya adalah untuk mengeruk atau mencari nasabah untuk berinvestasi. Yang kebanyakan dari kasus kejahatan kerah putih ini merupakan seperti skema Ponzi, seperti itu penjelasannya mengenai kejahatan kerah putih. Lanjut, tepatnya pada tahun 2022 November, manajemen FTX ketahuan menyalahgunakan duit uang nasabahnya yang tanpa izin. Tentunya banyak dari nasabah yang mengetahui dari kejadian ini, artinya FTX menggunakan duit nasabahnya, kemudian menarik dari FTX, menarik uangnya.
Oke, dalam pembuka ini saya juga akan menyampaikan sebagai tujuan utama, satu, melihat sejauh mana asas hukum klasik kita masih relevan dengan di era digital sekarang. Yang kedua, perebutan mengenai yurisdiksi antara US dan Bahama, yang kita tahu sendiri bahwa FTX ini kantornya berada di Bahama. Yang ketiga, mengenai nasabah, mengenai ganti ruginya, dan sejauh mana kemudian berbicara mengenai relevansinya mengenai FTX ini. Yang kita tahu kasus ini masih aktif di tahun 2026, pembagian dana buyout yang masih sedang berjalan. Nanti saya deskripsikan mengenai pengembalian dananya, ada tiga tahap. Yang kedua, mengenai hukum perdataan nasional ini dipaksa berubah karena blockchain, yang mana berhasil menghapus batas geografis. Ketiga, perlindungan nyata bagi WNI, seberapa kuat hukum kita bisa melindungi hak warga negaranya di luar negeri. Karena tahu sendiri bahwa FTX ini merupakan aplikasi global exchange terbesar nomor 3 di dunia. Jadi pertanyaannya, seberapa besar untuk melindungi hak warga negara Indonesia di luar negeri. Kemudian ada sebuah momentum juga, relevansinya ada sebuah momentum bahwa RUU HPI di 2006 ini sedang digodok atau sedang direncanakan. Selanjutnya saya bicarakan mengenai kejadian hukum atau kronologinya. Pada 2 November 2022, Coindex itu merilis investigasi yang membocorkan mengenai keuangan dari Alameda Research, yang itu salah satu dana lindung Sam Bankman. Kalau nggak salah, Sam Bankman ini mempunyai perusahaan sekitar 130. Nah, Alameda Research ini salah satunya. Tapi Alameda Research ini dananya tidak liquid, jadi tidak liquid lah istilahnya. Nah, ini pada 2 November ini Coindex merilis bahwa intinya Alameda Research dananya tidak liquid. Kronologi yang kedua terjadi pada 6 November 2022, CEO dari Binance, CZ atau Changpeng Zhou ini mengumumkan bahwa exchange-nya BNB ini akan menjual seluruh token FTT, nilainya sekitar kurang lebih $500 juta kalau nggak salah. Maka itu menimbulkan dari kepanikan dari komunitas kripto terutama. Jadi 6 November ini Changpeng Zhou atau CZ mengumumkan bahwa dia akan menjual seluruh token FTT-nya yang bernilai $500 juta. Kronologi yang ketiga, pada 8 November 2022 FTX mengalami krisis likuiditas dan menghentikan seluruh penarikan dana nasabah. Pada hari yang sama, 8 November, CZ atau Changpeng Zhou, CEO Binance tadi, berencana mengakuisisi FTX. Namun setelah melihat keuangan dari FTX ini carut marut, jadi sehari setelah mengumumkan akan mengakuisisi, CZ membatalkan karena laporan keuangannya tadi. Kemudian pada tanggal 11 November 2022 FTX mengumumkan pilot kebangkrutan di Delaware, US. Artinya SBF atau Sam Bankman ini CEO-nya mengundurkan diri, kemudian diganti oleh J. Ray. Setelah mengundurkan diri, untuk selanjutnya kita membahas
mengenai penyelesaiannya. Dalam artian penyelesaian mengenai pembayaran payout ke nasabah. Ganti rugi nasabah pada tahun 2025 sampai 2026, FTX Recovery Trust jadwal sudah berjalan. Tahap 1, FTX mendistribusikan 7,1 miliar dolar pada 2025. Tahap 2, 31 Maret 2026 sekitar 2,2 miliar dolar. Jadwal berikut pada Juli 2026. Dan hasil putusan dari sidang Sam Bankman ini divonis 25 tahun penjara oleh pengadilan distrik US New York Selatan pada 28 Maret 2024, dan ada 7 tuduhan berupa penipuan dan pencucian uang. Baik, untuk selanjutnya setelah membahas dan saya ceritakan kronologinya, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori. Artinya mengenai kasus FTX ini yang masuk ke ranah hukum perdata internasional memiliki alasan dan memiliki 3 dasar teori hukum, yaitu asas leg stay, yang kedua asas atau teori cross border insolvence, dan yang ketiga doktrin party autonomy. Pertama, mengenai asas leg stay ini adalah the law of the place where the property is situated. Berarti asas ini memiliki arti hukum yang berlaku atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tak bergerak. Yang relevansinya, memang asas ini diciptakan atas dasar kedaulatan fisik dan efektif untuk gedung yang berfisik. Namun bila membahas kasus FTX ini mengenai berkaitan dengan blockchain yang pada dasarnya tersebar di seluruh dunia untuk servernya. Kemudian teori cross border insolvence, yaitu bagaimana hukum perdata internasional menyelesaikan kepailitan suatu korporasi, yaitu FTX tadi. Namun HPI modern terdapat 2 pendekatan. Pertama adalah teori teritorialisme, yang berarti suatu negara bisa menyita aset hanya dalam wilayah hukumnya, dan teori universalisme, yaitu hanya ada satu pengadilan yang bisa mengadili seluruh proses kepailitan. Dan teori yang ketiga, doktrin party autonomy atau pilihan hukum dalam kontrak, adanya terms of service dalam mengikat hak-hak perdata jutaan nasabahnya. Yang berarti untuk penyelesaiannya tadi ada 3 tahapan mengenai pengembalian dana dari FTX, dari tahap 1, 2, dan 3 yang masih berjalan rencananya di Juli 2026 ini. Selanjutnya menyirat atau pendapat para ahli. Sejauh ini saya menemukan beberapa pendapat dari jurnal dari Koji Takahashi yang membahas, atau di dalam jurnal tersebut kajian jurnalnya berjudul Law Applicable to Proprietary Issues of Crypto Asset. Secara garis besarnya adalah aset digital seperti kripto menentang asas-asas hukum perdata internasional tradisional, yang bersifat tradisional, seperti asas lexitus, karena aset kripto dalam jaringan blockchain
yang terdesentralisasi. Sangat sulit untuk menentukan di mana posisi hukum saat menjadi kepailitan. Jadi pendapat dari Koji Tokahashi ini jelas bahwa ketika aset kripto ini atau dalam kasus FTX ini mengalami suatu kepailitan, itu sangat sulit karena hukum perdata tradisional tadi berbenturan dengan asas lex situs. Namun di dalam jurnal tersebut ada penguatan dari UNIDROIT atau suatu lembaga International Institute for the Unification of Private Law, yaitu lembaga internasional yang menerbitkan suatu panduan atau prinsip hukum perdata khusus untuk aset digital yang dalam kajiannya itu atau dalam panduannya itu seperti Principle of Digital Asset and Private Law. Jadi setelah ada pendapat dari Koji Takahashi, kemudian karena dia mengalami suatu kebuntuan, namun UNIDROIT memberikan suatu panduan tentang prinsip-prinsip hukum yang harus atau perdata khusus mengenai aset digital, menyelesaikan dari keraguan dari Koji Takahashi. Baik, demikian dari saya untuk penyampaian penjelasan FTX tadi mengenai kasusnya. Sebagai salam penutup, saya akan coba untuk mengutip ucapan dari jaksa penuntut umum, yang berarti salah satu atau poinnya adalah FTX ini adalah piramida penipuan yang dibangun oleh terdakwa di atas dasar kebohongan dan janji palsu. Dan kasus FTX ini merupakan pengingat bahwa hukum harus berevolusi. Mengenai asas lex res state yang mengandalkan batas fisik wilayah negara terbukti tak memadai ketika berhadapan dengan blockchain. Maka dari itu benar apa yang dikatakan dari jaksa penuntut umum mengenai FTX ini, bahwa hukum harus berevolusi. Oleh karena itu ada sedikit rekomendasi dari pembelajaran ini. Ada 2 rekomendasi tepatnya. Yang pertama, hukum internasional harus berani mengadopsi pendekatan baru, seperti pendekatan kontrak cyber. Meskipun di blockchain sendiri ada suatu kontrak yang istilahnya disebut sebagai smart kontrak. Nah, ini rekomendasi pertama. Yang kedua, berkaca dari kasus FTX ini sebagai pengingat agar kasus FTX tidak terjadi di Indonesia. Jadi memberikan pembelajaran dari pilotnya FTX ini agar tidak terjadi di Indonesia, mengingat banyaknya exchange lokal di Indonesia yang nasabahnya lumayan banyak. Oleh karena itu perlu suatu regulasi bahwa agar tidak terjadi di Indonesia, karena FTX memberikan pembelajaran yang mendalam setelah kepailitannya. Demikian untuk presentasi atau pemaparan saya mengenai konflik hukum pilotnya FTX. Kita semua menyadari bahwa hukum tidak pernah statis, ia akan selalu merangkak mengikuti perkembangan zaman.
Begitu untuk penutup saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurangnya isi materi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.